Pagi-pagi sedekahnya sama hewan, keluar dari rumah sedekahnya sama orang gitu. Jadi barokahnya tetap. Nggak ada kartu ini free ride. Kang, dia. Akan. Nah, makanya saya bilang nggak boleh ngegentak orang tua, nggak boleh ngebantah orang tua pakai apalagi kata-kata. Nggak diangkat. Terus gimana? Ketok aja? Udah deh. Assalamualaikum, Pak. Dorong aja ya, Pak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tamu yang tidak sopan. Apa kabar? Halo, Pak. Maaf, Pak, saya buka pintu soalnya tadi kata bapaknya dorong aja pintunya, katanya gitu. Masuk, silakan. Masuk dulu nih. Iya. Aku tutup dulu ya. Oke. Oke, Om, ini mumpung aku di rumah Om nih. Aku pengen tahu kalau misalnya pagi-pagi tuh Om biasanya ngapain dulu? Ya itu Di rumah. Di sini tuh ada anak-anak. Ini aku pakai ini ya kalau di luar ya? Oke. Anak-anak angkat saya itu semua. Anak angkat. Iya, anak angkat saya. Mainan saya yang Allah berikan di kala PPKM datang burung-burung liar di sini. Jadi pas PPKM dulu baru datang ya? Sebelumnya ada burung puter. Jadi pas PPKM nggak lama 1-2 bulan dia ada burung-burung liar. Saya coba kasih makan. Akhirnya dia betah di sini. Oh, Jadi iya? komunitas sendiri. Selain burung puter memang ada ratusan ekor di atas nih pada bertelur beranak di sini ya. Di mana di atas Di gitu? atas pohon-pohon. Di atas pohon-pohon serius? beringin. Iya, terus yang ini kemudian di atas pohon Kamboja. Jadi kolam renang saya jarang berenangin. Akhirnya mereka yang buat minum. Ini Kamboja ini nih? Kamboja yang di atas Mbak ini yang di juga. atas, oh ini? Ini juga semua. Jadi oke. kadang-kala dia berak di sini, ya mau nggak mau lah. Ini kolam renang for the bird. Untuk burung. Terus kalau pas mau berenang bersihin dulu gitu? Ya sudah lah, sama-sama. Kan ini kaporit, sirkulasi nggak apa-apa lah. Oh iya, ada Memang sirkulasi secara ya. psikologis ada, jijik ya, tapi ya udah kan burung alami, makanannya juga alami gitu. Iya. Nah sekarang ini mau ngasih makan nih? Mau ngasih makan, mau lihat? Ini apa campuran apa? Sini deh. Sini. Sini. Oh banyak ya? Banyak. Burung apa Om? Tadi? Burung ada yang bilang flamingo, ada yang bilang iya. kuntul. Pagi-pagi sedekahnya sama hewan. Keluar dari rumah sedekahnya sama orang gitu. Jadi barokahnya tetap. Tuh ada yang kecil tuh. Namanya kalau nggak salah blekok. Blekok. Iya, blekok sawah. Itu bahasa Sunda deh kayaknya. Om. Blekok sawah itu. Blekok sawah. Blekok sawah Ih, itu. lucu. Ih. Iya. Makanya, Jadi ikan lele nih dicincang, dimasak dulu ya kayak? enggak dimasak Mentahan? mentah-mentah itu. Itu. Oke, ih lucunya. Tuh terbang Ih, mereka. lucunya. Iya kan? Burung lain yang biasa, burung gereja atau apa gitu, Om pada ini nggak? Pada datang. Jadi burung gereja, burung puter pada datang sini. Cuman mereka biasanya kalau sama saya nggak takut nih mungkin karena banyak teman-teman ya ini. Ini asli nggak ada yang beli atau orang ngasih Kagak. adopsi atau apa Kagak gitu? tuh ada yang hitam lagi yang Iya. parunya panjang tuh. Iya, itu kayak galak banget kalau yang itu tuh. Itu enggak sih sebenarnya nggak galak. Enggak ya? Cuma mereka enak bebas di sini. Lucu, nggak ada yang kabur Om? Nggak ada yang kabur. Atau abis tuh. makan mereka jalan-jalan? Abis makan terbang lagi. Nanti malam dia tidur di atas pohon ini. Di pohon Kamboja tuh lihat daun-daunnya bekas kotorannya dia buang air gitu. Iya, jadi Oke. mereka kadang-kala takut lihat orang yang nggak dikenal, tapi lama-lama mereka oke kok. Jadi pagi Om Iya, kasih makan. Om tadi bilang kalau Senin sampai Jumat kerja ke kantor, Sabtu Iya. Minggu jadi sopir. Supir. Jadi kalau Senin sampai Jumat saya disupirin. Ah. Kalau Sabtu Minggu saya nyupirin. Saya nyupirin. Senin Sabtu. Hari ini mau nyupirin nggak Om? Ini bukan hari Sabtu Boleh, Minggu nih. karena Mbak Indi female, jadi female itu buat saya raja, ratu. Jadi saya harus supirin, nggak boleh nyupirin saya. Kemana kita Om? Ayo kita ke garasi saya aja dah, kita ambil mobil, kita langsung. Oke, Ya. siap, asik.
Jadi hari ini aku bebas nyetir. Bebas, bebas. Ya. Om, tadi udah nih lihat burung. Terus sekarang kita mau ke garasi Om ya. Iya. Ini foto. Ya Om sini dulu. Ini foto kapan nih Om? 5 years ago, I think. 2016. Oh iya? Omnya kayaknya di sini lebih berisi deh. Sekarang kurusan, bener nggak? Iya, Bener nggak? Bener. Berapa kilogram yang lalu nih? Kira-kira I lose 4 to 5 kilos. Oh, oke. Ini yang nomor 1 yang mana, 2 mana, 3 mana Om? Yang nomor 1 yang perempuan, yang ini. Ah. Putri, ini kedua, ini ketiga. Oh, oke. Wow. Ini kalau masih ikut religinya Om atau masih Mereka beragam? udah jadi mualaf. Oh iya? Heeh. Wow, keren banget. Mereka udah jadi Yeay. mualaf. Dari kapan? Dari sejak lahir Om ini atau? Enggak, yang satu sejak lahir si Faisal. Bebas-bebas mereka memilih. pilih bebas. Mereka merasa baik, Mm-mm. ya mereka pilih. Gitu aja, kita kan cuma nyalurkan aja kalau mereka maunya apa gitu. Iya. Jadi kita mau lihat mobil nih. Iya, kan kita mau pergi nih. Oke. Nanti mau pakai yang mana? Terserah Ayo. Om kan Om yang nyetir. Ayo. Saya pernah kilometer 23 hampir mati saya di sini. Oh iya, yang bapak kecelakaan mobil apa? Iya, Range Rover itu ada orang terbalik. Oh. Terbalik hampir menimpa saya. Untung saya kaget, dia plung, saya. Itu bapak lihat banget tuh. Saya lihat banget, terus saya ngerem, saya langsung angkat itu orang, saya pecahin kacanya, terus saya angkat, saya taruh di mobil saya. Itu, semua sampai orang udah pada turun semua, saya angkatin satu-satu semuanya. Saya gemeter di ini, karena hampir menimpa ke mobil saya. Berapa meter doang? Paling jarak 3 meter tuh saya untuk ngeremnya tut, itu mobil tuh nabrak ke kanan, terus dia berbalik. Saya kalau nggak ngerem, nabok saya. Waduh. Ya udah gila kan. Bapak nggak kesenggol sama sekali? Enggak, untung nggak kesenggol. Akhirnya saya angkatin, terus saya kesian melihat dia punya mobil hancur. Terus saya tanya kenapa enggak, katanya jalan tolnya kayaknya bergelombang katanya. Kayaknya dia bilang begitu. Oh iya, karena kayaknya di sini. Terus saya tanya, kamu emang nggak bisa mana mobil asuransi? Terus orangnya asuransi. Terus saya lagi cari perabot-perabotan bekas buat ngisi rumah saya, katanya. Dia bilang, di mana rumahnya? Di dekat belakang Transmart Cibubur sana. Gitu. Terus seminggu sudah kejadian, saya tanya udah pulang dari rumah sakit, udah apa semua. Saya main ya ke rumah. Saya lihat kijang model dulu, dia belinya mungkin harganya kalau nggak salah X gitu ya. Terus Sabtu mau pergi itu, dia kan bilang dia mau beli perabotan, kan kita komunikasi by phone, karena saya suruh orang jasa marga, tolong urusin ya, masuk ke rumah sakit, kalau ada apa-apa bilang kasih tahu saya. Gitu. Nah, terus saya bilang, ada duit nggak waktu hari Sabtu seminggu sesudah itu? Nggak ada dolar, udah bawa dolar aja. Gitu. Ya, kenapa? Dia mau ganti mobilnya, kesian tuh kayaknya. Kan di asuransi, ya asuransi kan lama proses. Siapa tahu dia bisa buat beli perabotnya, kasih aja. Kita lihat internet berapa sih harga mobilnya, kita kasih 2 kalinya, udah kita amplopin, kita bilang ini dari asuransi jalan tol, padahal bukan asuransi jalan tol gitu, supaya orang kan nggak malu juga gitu. Dia bilang, maaf ya, saya bilang jalan tolnya mungkin nggak nyaman, nggak enak, terus saya komplain sama direktur asuransinya, terus direktur asuransinya kasih ganti rugi. Oh senang ya. Udah, sekarang baik aja hubungin kita. Seneng ya? Dia pas saya ke rumahnya, ya elah, nggak ada tempat tidur di tikar, ada sofa apa adanya gitu. Baru gimana sih? Iya, dia baru beli rumah, mungkin dia rumah baru, terus dia rumah lamanya rumah dinas sekali diambilin barang-barang bekasnya gitu. Ya ampun.
kunci sukses itu sebenarnya satu, kerja keras. Jangan malas sudah yang pasti. Ya memang kadangkala gagal, dicoba lagi. Nah, yang pasti kerja keras sambil doa. Doa itu bukan hanya kita yang berdoa. Doa itu dari orang tua. Jadi kalau saya selalu mengajarkan anak-anak saya, Tuhan itu kita nggak bisa melihat yang Tuhan beneran. Tapi Tuhan yang di dunia itu adalah perwakilan Tuhan itu ibu bapak kita. Coba deh lihat. Dia memberi, tidak pernah meminta kepada kita. Kita lahir, kita dikasih makan. Kita nggak ada perjanjian kontrak bahwa tolong ya, saya dilahirkan, saya dikasih makan. Ya begitu kan. Orang tua kita itu perwakilan Tuhan menurut saya. Makanya selalu kan orang bilang, jangan kualat sama orang tua. Kalau nggak salah ada hadis Nabi, kalau ada berkah, orang tua kasih ridho semuanya, insya Allah kita hidupnya lancar semua. Tapi kalau kita kualat sama orang tua, pasti kesedap-sedap. Saya sih bilang, saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalau kamu mungkin sama papa nggak sayang, nggak apa-apa, tapi sama mama kamu wajib harus sayang. Kalau papa cuma cari nafkah, mama mengurus kamu dari nol sampai kamu dewasa, sampai kamu sekolah, sampai kamu wisuda, bahkan kalau perlu dia cariin kamu kerjaan. Itu orang tua. Tiada akhir buat orang tua menyayangi anaknya. Kadangkala kita sudah dewasa pun orang tua masih khawatir. Nah itulah saya bilang orang tua itu perwakilan Tuhan di dunia. Jadi jangan sampai kita melukai hatinya. Jangan suka kita gentak-gentak, bicara keras, bicara kencang gitu ya. Jadi berkah, ridho dari orang tua itu penting dalam berusaha. Selain kerja keras, kerja cerdas. Ya manusia ini di dalam sekolah dari umur 5 sampai umur 20 dia sekolah. Ya. Terus 20 dia manfaatkan otaknya untuk dia cari nafkah, otak dan tenaga dia. Coba deh, waktu kita mulai cari kerja, kita pergunakan, kita punya pikiran dan tenaga kita. Terus begitu kita punya uang, kita harus punya target. Jangan pakai tenaga kita cari uang, pakai otak kita aja. Nanti setelah kita udah banyak lagi uang, jangan pakai otak kita lagi, uang kita nyari uang. Nah, itu baru namanya sukses. Kalau selama masih pakai tenaga kita, kerja keras, tukang beca juga kerja keras, tapi kerja keras dibarengi kerja cerdas. Jadi kalau makanya saya selalu sampaikan, ridho orang tua itu paling penting, sayang sama orang tua paling penting. Karena kalau kita pintar sekolah tinggi, terus kita kadang-kala suka meremehkan orang tua. Papa mama kan nggak sekolah, bodoh, bisa apa sih? Nah, ini kita tak kabur. Kalau kita tak kabur, yang pasti jalan kita kesedap-sedap. Jadi tetap orang tua tidak sekolah, tapi dia bisa dewasakan, bisa kasih makan kita, bisa besarkan kita, sekolahin kita. Itu yang paling penting. Ya, memang tidak semua orang punya kesempatan yang sama, tetapi saya dari muda, saya memang kepengen jadi orang kaya. Karena hidup saya susah. Saya mungkin Mbak Indi nggak tahu ya. Dulu waktu kami susah di Kalimantan, kami tinggal tidur di atas jamban, tahu jambannya? Jamban tuh WC umum, toilet umum, dan kami tidur di atas rakit. Atas rakit yang dari kayu-kayu dibikinin rumah-rumahan kecil, itu pondok kami, terus WC-nya namanya jamban. WC-nya namanya jamban, gitu. Nah, setelah kadang-kala kami mau makan pun, kami harus pakai perahu nyebrang ke kampung. Itu di kecamatan Muara Pahu, itu di Kalimantan Timur. Kadang-kadang uang nggak ada, itu pun nyebrang ke kampung itu
Kita beli apa sih? Telur, sarden. Nasi kita bisa masak di tempat kita ada beras di rumah. Nah, kadang-kadang nggak punya duit buat beli telur, beli sarden, habis duit. Kita mancing pakai sabun. Di bawah jamban kita bawahnya kan air. Itu ada ikan lancang namanya dari Samarinda. Ikan yang kalau kita buang air, kotoran kita udah ditungguin sama ikan itu. Jadi saking nggak punyanya, mau nggak mau pakai sabun, lemparin sabun langsung ditangkap sama ikan, dapat ikannya. Kadang-kadang kita potong tuh ikan. Perutnya kita buka masih ada kotoran, tapi kita buang. Mau nggak mau kita nggak ada uang, kita goreng tuh ikan pakai asam dikit, kita goreng. Ya manis juga sih, enak juga sih. Ya tapi ya itulah keadaan kehidupan waktu itu seperti itu. Nah sekarang coba deh, anak-anak sekarang melihat air kali aja cuci tangan belum tentu mau. Kalau kami ya terbiasa, air kali Sungai Mahakam itu terbiasa dan airnya kan ngalir. Ya kadang-kala ada kotoran, ya udahlah. Itu kan apa ya? Part of miskin gitu, jadi harus kita makan gitu. Kalau nggak makan ya kita makan nasi putih doang sama garam. Aduh. Oh, bawa drone dulu, oke. Nggak ada kartu ini free ride. Kang, ke dia. Akan. Ya wae. Nggak ada, kalau untuk owner ada free ride gitu nggak, Om? Ini. Oh itu, dia tuh Om. Oh, oke. Sip. Iya. Prinsip hidup untuk anak muda. Anak muda harus punya cita-cita setinggi langit. Ya, terus harus kerja keras. Terus sayang sama ibu bapak, nggak boleh kualat. Karena ibu bapak adalah perwakilan Tuhan di dunia. Itu. Jadi kalau berkah dari ibu bapak ada, insya Allah lancar semuanya. Jadi kalau nggak ada berkah, pasti jalan kita terseok-seok atau selalu gagal. Tapi kalau ada berkah, makanya saya bilang, nggak boleh ngegentak orang tua, nggak boleh ngebantah orang tua pakai apalagi kata-kata keras, kasar. Kadang-kala kita berasa sarjana, orang tua kita lulusan SD, suka berasa, gue lebih pintar dari lo. Ini yang nggak boleh, tapi dia perwakilan Tuhan, dia yang ngidupin kita. Kita bisa pintar hari ini, karena apa? Karena dia yang ngurusin. Gitu. Jadi carilah uang sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi berbuatlah banyak-banyak sedekah, berbuat bantu orang banyak, seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Satu lagi, jangan pernah bawa umat untuk menggapai mimpi kita. Karena kesian kalau nggak tercapai, umat yang berharap kepada kita akan kecewa, akan dirugikan. Bawalah umat untuk menikmati mimpi kita yang sudah terrealisasi. Ya kan? Ingat tuh, karena kita kadang-kala umat kita ini, kita lihat ada waktu itu koperasi First Travel Pandawa. Itu kan cuma berangan-angan bawa umat naik haji atau apa, berandai-andai. Jadi janganlah, yang sudah jadi kasih ke umat ikhlas. Ya kan? Berikan umat kue yang sudah matang. Jangan ikut umat bikin kue bagaimana caranya. Jangan. Nah, makanya saya bilang cari duit sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi berbuatlah baik sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan mati besok pagi.